Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya satu tim dengan Bu Martina, mata kuliah metode penelitian. Jadi di sini saya sebelum UTS dan Bu Martina adalah setelah UAS. Di sebelum UTS ini mata ajarnya yang pertama adalah pengantar metode penelitian, kemudian yang kedua ada tujuan dan jenis-jenis penelitian, yang ketiga ada desain penelitian, yang keempat ada rancangan penelitian, keenam ada macam-macam penelitian dan desain penelitian. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengantar metodologi penelitian. Nah, pendahuluannya adalah selalu ingin tahu dan berusaha mencari. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengantar metodologi penelitian. Nah, pendahuluannya adalah selalu ingin tahu dan berusaha mencari jawabannya. Nah, di sini yang pertama adalah mengamati, mempelajari, meneliti, mencoba, memberi jawaban atau hal-hal yang belum diketahui. Kalau sudah mengamati dan mempelajari, maka timbullah pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu adalah manusia selalu ingin tahu dan hasrat ingin tahu terpuaskan dengan kalau memperoleh pengetahuan. Pengetahuan yang diinginkan adalah pengetahuan yang benar, dan pengetahuan dapat dibagi menjadi dua, yaitu non-ilmiah dan ilmiah. Pendekatan ilmiah ini dapat dilakukan dengan cara memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan atau pemecahan suatu masalah, perpaduan proses fikir deduktif dan induktif, dan suatu cara menerapkan prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Nah, di sini ada kriteria metode ilmiah. Yang pertama adalah penelitian itu harus berdasarkan dengan fakta. Kedua adalah bebas dari prasangka. Yang ketiga adalah penggunaan prinsip analisis. Dan yang keempat adalah menggunakan hipotesis dan menggunakan ukuran objektif. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengetahui dulu apakah yang dimaksud dengan research atau penelitian. Jadi penelitian itu Bapak Ibu harus berpikir secara ilmiah apa yang ditemukan pada sekitar. Kemudian yang kedua adalah kalau sudah berpikir secara ilmiah, pengambilan data. Kalau sudah ada pengambilan data, maka tujuan dari penelitian dan kegunaan penelitian tersebut itu apa. Nah, dari cara ilmiah, kemudian ada kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian itu adalah cara pengambilan data, baik itu di rumah sakit, puskesmas, atau di laboratorium. Kemudian dari kegiatan penelitian tersebut akan menimbulkan ciri-ciri keilmuan. Yang pertama adalah rasional, sistematis, dan empiris. Nah, dari sistematis tersebut maka dapat melakukan penelitian secara logis. Nah, data penelitian diambil dari mana? Data penelitian itu dapat diambil dari data empiris. Data empiris tersebut akan dilakukan uji valid. Kemudian ada derajat ketepatan. Derajat ketepatan ini bisa dianalisis data. Dan yang kedua adalah reliabilitas dan objektivitas. Tujuan penelitian yang pertama adalah penemuan. Penemuan ini adalah menggunakan data baru. Kemudian yang kedua adalah pembuktian. Pembuktian ini adalah data untuk membuktikan keraguan-raguan. Dan ketiga adalah pengembangan. Tujuannya adalah dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Nah, dari kegunaan penelitian tersebut maka dapat memahami, kemudian dapat dipecahkan dan mengantisipasi, dan timbullah adanya masalah. Nah, penelitian adalah di sini mencari kembali hal-hal yang belum diketahui. Jadi Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu di sini adalah bekerja di rumah sakit atau apotek, bisa dilakukan penelitian tentang bagaimanakah kepuasan dari pasien, kemudian kepuasan dari pembeli obat yang tergantung pada apotek atau rumah sakit Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini ilmu dan penelitian itu adalah tidak akan terpisahkan oleh akumulasi pengetahuan dari metode ilmiah dengan menggunakan teori yang ada. Jadi ilmu adalah pengetahuan tentang fakta-fakta yang baik natural atau sosial yang berlaku umum dan sistematik. Nah, di sini penelitian itu selalu dimulai dengan proses mental, yaitu berpikir logis, sistematis, dan kreatif. Jadi ada 3 hal pokok dalam pikiran manusia, yaitu masalah apa yang ingin diketahui,
Jadi nanti misalkan akan melakukan penelitian, kita harus mencari masalah di sekitar supaya kita jadikan rumusan masalah. Yang kedua adalah cara bagaimana mengetahui yang tidak diketahui itu. Ketiga, apakah nilai kegunaan pengetahuan baru itu bagi manusia. Jadi sarana berpikir ilmiah adalah bahasa, logika, matematika, dan statistika. Dalam penelitian, pencatatan semua fakta yang diamati mencakup 3 hal pokok. Yang pertama adalah positif, jadi gejala tertentu yang muncul pada saat dilakukan pengamatan. Kalau segala sesuatu yang negatif tidak muncul pada saat dilakukan pengamatan. Dan yang ketiga adalah gejala-gejala yang muncul yang bervariasi. Terima kasih dari pengantar metode penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.